Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan, yaitu meliputi irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Untuk selanjutnya kalian tonton sampai habis ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Ini adalah soal himpunan. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7 dan himpunan C anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan D anggotanya adalah 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota-anggota dari ini semua. Nah, ini adalah simbol irisan. Ingat, simbol irisan itu artinya cari yang sama. Nah, jika soal yang A itu adalah A iris B, berarti kita cari yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Kita lihat di sini himpunan A dan B yang sama adalah 1. Kemudian ada lagi yang sama yaitu 3, 5, dan 7. Nah, berarti jawabannya adalah A iris B anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang B, A iris C, berarti kita mencari anggota yang sama dari A dan C. Kalian lihat yang sama? Ada 1, kemudian apalagi yang sama yaitu 2, 3, dan 4. Nah, berarti jawabannya adalah A iris C, jawabannya 1, 2, 3, 4. Soal yang C, B iris C, berarti kita mencari yang sama dari anggota himpunan B dan C. Nah, B-nya itu 1, 3, 5, 7 dan C-nya 1, 2, 3, 4. Ibu tulis lagi di sini ya. B-nya itu anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian C itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dari kedua himpunan ini yang sama adalah 1. Kemudian ada lagi yaitu yang sama adalah 3. Berarti jawabannya B iris C adalah 1, 3. Kemudian yang D, C iris D, berarti kita mencari yang sama dari C dan D. Yaitu kalian lihat C itu 1, 2, 3, 4, D-nya 4, 5, 6, 7. Yang sama berarti hanya 4. Nah, jawabannya C iris D adalah 4. Lanjut kita ke E, B iris D, berarti kita mencari yang sama dari anggota B dan D. Supaya tidak bingung, Ibu tulis lagi di sini. B-nya 1, 3, 5, 7. Kemudian D-nya 4, 5, 6, 7. Jadi kalian lihat di sini yang sama adalah 5 dan 7. Berarti jawabannya B iris D adalah 5, 7. Nah, jadi seperti ini cara menjawabnya. Kalian bisa lihat soal ini di buku Kemdikbud halaman 155. Nah, ini adalah soal selanjutnya. Diketahui himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 20. Himpunan B adalah bilangan asli genap kurang dari 15. Himpunan C adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Himpunan D adalah bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Kita jawab satu persatu. Yang A dulu. Tentukan anggota dari himpunan S, B, C, dan D. S berarti himpunan semestanya. Bilangan asli kurang dari 20, berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, sampai 19 saja, karena kurang dari 20. Kemudian himpunan B terdiri dari, yang diminta adalah bilangan asli genap kurang dari 15. Jadi karena genap mulainya dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian C, bilangan asli ganjil kurang dari 10. Jadi bilangan C mulai dari 3, 5, 7, 9. Kemudian himpunan D, yaitu bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Jadi mulainya dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini dia anggota dari himpunan S, B, C, dan D. Selanjutnya, tentukan anggota dari B iris C, B iris D, dan C iris D. Kita jawab ya. Yang B, Ibu jawab di sini B iris C, artinya cari yang sama B dan C. B dan C apakah ada yang sama? Kalian perhatikan di sini, ternyata tidak ada yang sama. Berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Kalian boleh menulisnya seperti ini. Kurung kurawal, tidak ada isinya, atau 0 dicoret. Kemudian B iris D. B iris D. Kalian perhatikan di sini, apakah ada yang sama? Kalian perhatikan, ada yang sama? 8 ya, sama. Kemudian 10, 12, dan 14. Sehingga jawabannya adalah B iris D itu anggotanya 8, 10, 12, dan 14. C iris D. Coba kalian perhatikan C dan D, apakah ada yang sama? Ya, ada yang sama, yaitu 9. Sehingga jawabannya adalah C iris D anggotanya 9. Pertanyaan terakhir, gambarlah diagram Venn-nya. Nah, untuk menggambar diagram Venn-nya, kalian siapkan dulu segi empatnya. Agak besar pun tidak apa-apa. Seperti biasa, di pojokan sini ada huruf S. Nah, di dalam S ini ada B, C, D. Kalian perhatikan jawaban sebelum-sebelumnya. B dengan C tidak ada yang sama. B dan D ada yang sama. C dan D juga ada yang sama. Jadi, bagaimana ya? Kalian perhatikan, C tidak ada yang sama dengan B, tetapi ada yang sama dengan D. Jadi, kalian bisa menulisnya seperti ini. Ini himpunan B. B ini ada yang sama dengan D. Berarti Ibu bisa menulisnya seperti ini. Nah, ini adalah D. D ini ada yang sama dengan C. Ibu bisa menulisnya seperti ini. Nah, C kan tidak ada yang sama dengan B. D ada yang sama di kedua B dan C. Jadi cara menulisnya adalah memasukkan dulu anggota yang sama. B dan D yang sama adalah 8. Jangan lupa titik ya, itu menandakan posisinya. Kemudian 10, 12, dan 14. D dan C yang sama adalah 9. Barulah kalian isi dengan sisa-sisanya. B itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sudah ada 8, 10, 12, dan 14. Jadi kita tinggal mengisinya di sini adalah 2, 4, 6. D sudah ada 9, 8, 10, 12, 14. Yang belum adalah 11 dan 13. Kita tulis di sini. 11, 13. C yang belum 3, 5, 7. Jadi kita menulisnya tetap di dalam lingkaran. Nah, ini semua sudah ditulis. Yang belum apa ya?
S itu 1 sampai 19. Yang belum ada ternyata 1, kita tulis di luar lingkaran. Yang belum ada lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, yang belum ada 15. Kemudian 16, kalian boleh menaruhnya sembarang. Yang penting di luar himpunan B, C, dan D. Kemudian 17, 18, dan 19. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Pada soal ini ada 4 himpunan, yaitu S, P, Q, dan R. S ini adalah himpunan semesta. Kita mulai jawab yang A. Tentukan anggota dari himpunan P, Q, R, S. Pertama-tama berarti kalian membuat dulu dalam mendaftar anggotanya. Di sini yang S, X itu di antara negatif 3 sampai 6. Negatif dan 6 ini termasuk bilangan bulat. B ini bilangan bulat ya. Jadi kita bisa mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang P. Anggota himpunan P adalah di antara 0 sampai 5. Karena ada tanda sama dengan, kita lihat dulu 0 dan 5 apakah bilangan bulat. Jika bilangan bulat berarti 0 dan 5 kita masukkan ke dalam anggota P. Jadi kita mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan Q. Himpunan Q, X-nya ada di antara negatif 2 sampai 2. Karena ada tanda sama dengan, kalian lihat negatif 2 dan 2. Apakah dia bilangan bulat? Jika dia bilangan bulat, maka bisa kita mulai dari negatif 2. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian himpunan R. Himpunan R, X-nya ada di antara negatif 1 sampai 8. Karena ada tanda sama dengan, kalian lihat negatif 1 dan 8, apakah dia bilangan bulat? Jika dia bilangan bulat, maka kita bisa mulai dari negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 7 dan 8 tidak masuk? Karena kalian lihat di sini himpunan semestanya adalah sampai 6 saja. Nah, himpunan semesta adalah objek pembicaraan kita. Karena 7 dan 8 tidak termasuk objek pembicaraan kita, maka 7 dan 8 bisa kita abaikan. Jadi dari negatif 1 sampai 6 saja. Kemudian yang B. P iris Q. P iris Q ini kita cari yang sama dari anggota P dan Q. Yang sama adalah apa yang sama? 0. Kemudian yang sama lagi 1, 2. Nah, ini ada yang sama. Kemudian P iris R. Berarti yang sama dari P dan R. Yang sama adalah 0. Kemudian sama lagi 1. Yang sama lagi 2, 3, 4, 5. Kemudian Q iris R. Berarti kita cari yang sama himpunan Q dan R. Yang sama dari Q dan R adalah negatif 1. Kemudian 0, 1, 2. Kemudian P iris Q iris R. Jadi kita mencari yang sama dari ketiganya, yaitu dari P, Q, dan R. Kita cari yang sama semuanya. Oh ya, ini ada yang sama, yaitu 0, 1, 2. Nah, cukup sampai sini ya. Nah, ini dia jawaban yang B. Kita langsung ke C. Nah, ini yang disuruh adalah menggambar diagram Venn. Berarti kalian buat dulu segi 4 seperti ini. Kemudian ada huruf S. S itu menandakan semesta, batasannya adalah segi 4. Nah, untuk menggambar P, Q, dan R-nya, kalian perhatikan.
Ternyata P iris Q dan P iris Q iris R ini sama anggotanya, yaitu 0, 1, 2. Berarti P ini semuanya ada di dalam R. P ada di dalam R. Ibu ulangi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga ada di dalam R. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti lingkaran P ada di dalam L. Nah, kita lihat dulu. Misalkan Ibu tulis di sini R. Maaf, agak jelek ya. Nih. Kemudian di sini berarti misalkan P. Nah, jadi P itu ada di dalam R. Kemudian tinggal lagi di dalam anggota Q ini ada juga anggota R. Jadi yang bukan anggota hanya negatif 2. Berarti kita taruh seperti ini. Nah, ini adalah himpunan Q. Kalian perhatikan untuk mengisinya ini semua. Pertama-tama kalian isi yang semuanya dulu, yang semuanya sama, yaitu P iris Q iris R, yaitu 0, 1, 2. Artinya dia itu masuk ke 3 lingkaran. Jadi posisinya ada di sini. 0, 1, 2. Nah, ini. Kemudian kalian lihat himpunan P. Himpunan P itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 0, 1, 2, maka sisanya di sini ada 3, 4, 5. Kemudian kita ke himpunan R. Himpunan R ini ada anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan Q ini ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kalian lihat juga di sini P iris Q. P iris Q artinya yang sama dari P dan Q. Masuk ke dalam lingkaran P juga masuk ke dalam lingkaran Q. Ya, ini ya. Kemudian P iris R artinya masuk lingkaran P juga masuk lingkaran R. Jadi masuk lingkaran P juga masuk lingkaran R. Sudah ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah ada. Kemudian Q iris R artinya masuk lingkaran Q juga masuk lingkaran R. Masuk lingkaran Q negatif 1, 0, 1, 2. Sudah ada 0, 1, 2. Dia masuk ke dalam lingkaran Q. Berarti masih belum ada negatif 1. Berarti di sini adalah negatif 1. Negatif 1 ini juga masuk ke dalam R. Nah, berarti lengkap. R ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1. Nah, ternyata ada yang kurang lagi, 6. Berarti kita taruh di sini. Karena 6 itu tidak berada di P juga tidak berada di Q. Kemudian himpunan Q negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kalian lihat di sini negatif 2-nya belum ada. Berarti kita taruh di sini karena negatif 2 ini tidak masuk ke P juga tidak masuk ke R. Karena himpunan semesta adalah objek pembicaraan kita, kalian perhatikan mana dari himpunan semesta ini yang belum dimasukkan ke dalam kotak diagram Venn ini. Negatif 3 ya, kita belum masukkan, berarti negatif 3 ada di luar. Karena negatif 3 ini tidak termasuk P, tidak termasuk Q, juga tidak termasuk R. Artinya negatif 3 itu tidak ada pada daftar P, Q, dan R. Nah, inilah jawabannya.